Sunan Gunung Jati duduk di serambi keraton, memandang jauh ke cakrawala sambil merenungkan persatuan bangsa-bangsa. Beliau memanggil Pangeran Losari, seorang arsitek jenius yang memiliki ketajaman rasa dan intelektual tinggi. Sebuah tugas besar diberikan untuk menciptakan kereta kencana yang belum pernah ada sebelumnya di muka bumi. Pangeran Losari mulai bersemedi, memohon petunjuk agar karya ini menjadi simbol keagungan iman dan pengetahuan. Di atas meja kayu jati, jemari sang pangeran mulai menggoreskan sketsa awal yang sangat rumit. Beliau membayangkan sebuah makhluk yang mewakili kekuatan darat, laut, dan udara secara bersamaan. Gajah dipilih sebagai simbol kekuatan darat yang berasal dari pengaruh kebudayaan India yang bijaksana. Naga diambil untuk mewakili kekuatan laut dan udara, sebuah penghormatan bagi kebudayaan Tiongkok yang luhur. Garuda disisipkan sebagai simbol kedaulatan udara, melambangkan identitas asli Nusantara yang gagah berani. Para pengrajin kayu terbaik dari pelosok negeri dikumpulkan di halaman belakang Keraton Kasepuhan. Kayu-kayu pilihan yang telah didoakan mulai dipahat dengan ketelitian yang sangat luar biasa. Suara tatah yang beradu dengan kayu menciptakan irama yang memenuhi seluruh sudut istana setiap hari. Pangeran Losari mengawasi setiap detail ukiran, memastikan tidak ada satu inci pun yang meleset dari visi. Kepala kereta dibentuk dengan sangat unik, menggabungkan belalai gajah yang memegang senjata trisula. Mata sang naga dibuat dari batu mulia yang seolah-olah bisa menatap langsung ke dalam jiwa siapapun. Sayap Garuda di samping kanan dan kiri kereta dirancang agar bisa bergerak saat roda berputar. Sistem suspensi kereta dibuat menggunakan teknologi logam yang sangat maju melampaui zaman itu. Roda-roda kereta dilapisi dengan karet alami dan baja agar perjalanan terasa halus tanpa guncangan. Teknologi kemudi kereta dirancang sedemikian rupa sehingga hanya membutuhkan sedikit tenaga untuk membelok. Bagian dalam kereta dilapisi kain sutra merah yang sangat halus, hadiah dari Kekaisaran Tiongkok. Dinding luar kereta disepuh dengan emas murni yang memantulkan cahaya matahari dengan sangat menyilaukan. Warga Cirebon mulai berbisik-bisik tentang makhluk ajaib yang sedang dibangun di balik tembok keraton. Banyak yang mengira bahwa Pangeran Losari menggunakan kekuatan gaib untuk menyatukan bagian kereta. Sebenarnya itu adalah perpaduan antara kecerdasan teknik dan ketulusan doa yang dipanjatkan setiap malam. Uji coba pertama dilakukan di dalam lingkungan keraton secara tertutup dan sangat rahasia. Kereta itu meluncur dengan tenang, sayap garudanya mengepak pelan seiring putaran roda kayu. Sunan Gunung Jati tersenyum melihat hasil karya yang mencerminkan harmoni dunia tersebut. Beliau menyebutnya sebagai Singa Barong, sang penguasa hutan yang memiliki wibawa tak tertandingi. Hari pengumuman tiba, seluruh rakyat berkumpul di alun-alun untuk melihat keajaiban teknologi itu. Pintu gerbang keraton terbuka lebar, menampakkan kilauan emas dari kereta Singa Barong. Rakyat terkesima melihat bentuknya yang asing, namun terasa sangat akrab dengan budaya mereka. Anak-anak kecil berlarian mengejar kereta, kagum melihat belalai gajah yang tampak begitu hidup. Para pedagang asing dari Gujarat dan Tiongkok terpaku, mengakui bahwa ini adalah kendaraan tercanggih. Kereta ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan pesan politik tentang persatuan lintas benua. Singa Barong membuktikan bahwa Cirebon adalah titik temu kecerdasan intelektual dari berbagai arah mata angin. Setiap engsel pada kereta ini dirancang agar tahan terhadap korosi air laut yang bersifat merusak. Pangeran Losari menciptakan sistem pendingin alami di dalam ruang penumpang agar udara tetap sejuk.
Kecanggihan ini membuat para utusan dari kerajaan lain merasa segan dan kagum pada Cirebon. Muncul legenda bahwa kereta ini bisa terbang jika dipacu dengan kecepatan penuh di bawah bulan purnama. Faktanya, efek kepakan sayap Garuda menciptakan ilusi optik yang membuat kereta tampak melayang. Sunan Gunung Jati menggunakan kereta ini untuk mengunjungi rakyatnya di desa-desa terpencil. Kehadiran Singa Barong selalu disambut dengan sukacita dan rasa bangga yang luar biasa besar. Para prajurit yang mengawal kereta dilatih khusus agar gerakan mereka selaras dengan irama kereta. Setiap kali melewati jalan setapak, suara roda kereta terdengar seperti nyanyian yang menenangkan hati. Pangeran Losari terus melakukan perawatan rutin agar teknologi pada kereta tetap terjaga fungsinya. Beliau mengajarkan ilmu teknik ini kepada murid-muridnya agar pengetahuan tersebut tidak hilang dimakan waktu. Singa Barong menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Kereta ini digunakan dalam upacara penobatan sultan berikutnya sebagai simbol estafet kepemimpinan. Warna emas pada badan kereta melambangkan kejayaan rohani yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Belalai gajah yang memegang trisula mengingatkan manusia akan 3 kewajiban utama dalam hidup. Mata naga yang tajam mengingatkan agar pemimpin selalu waspada terhadap penderitaan rakyatnya. Sayap Garuda yang lebar adalah simbol perlindungan yang diberikan pemerintah kepada seluruh warga. Misteri tentang cara pembuatan suspensi kereta ini tetap menjadi bahan perbincangan para ahli sejarah. Banyak ilmuwan modern yang datang untuk mempelajari struktur mekanika pada kereta Singa Barong. Mereka terkejut menemukan bahwa prinsip aerodinamika sudah diterapkan sejak ratusan tahun yang lalu. Kereta ini menunjukkan bahwa leluhur kita tidak hanya berpikir tentang mitos, tapi juga logika nyata. Satu persatu bagian kereta memiliki filosofi mendalam yang menyatukan unsur bumi, air, dan api. Roda-roda kereta melambangkan roda kehidupan yang harus terus berputar menuju arah kebaikan. Ketika masa perang tiba, Singa Barong tetap dijaga dengan ketat sebagai aset berharga bangsa. Banyak pihak luar yang ingin memiliki atau meniru desain kereta ini, namun selalu gagal total. Sebab mereka hanya meniru bentuknya tanpa memahami esensi spiritual di balik pembuatannya. Pangeran Losari berpesan agar kereta ini dirawat seperti menjaga kehormatan keluarga sendiri. Setiap tahun dilakukan upacara pembersihan yang melibatkan air bunga dan doa-doa khusus. Warga berbondong-bondong datang hanya untuk sekadar melihat air bekas pembersihan kereta tersebut. Mereka percaya bahwa semangat kecerdasan Pangeran Losari tertular melalui benda-benda bersejarah itu. Kisah tentang Singa Barong menyebar hingga ke benua Eropa melalui catatan para penjelajah kuno. Peta dunia mulai mencantumkan Cirebon sebagai pusat inovasi dan kebudayaan yang sangat maju. Kereta kencana ini tidak pernah digantikan oleh kendaraan lain dalam upacara adat paling sakral. Meskipun zaman mulai berubah menjadi modern, pesona Singa Barong tetap tidak pernah pudar. Di dalam Museum Keraton sekarang, kereta ini beristirahat dengan tenang dalam kotak kaca yang megah. Kilauan emasnya masih sama seperti saat pertama kali keluar dari bengkel kerja Pangeran Losari. Para pemandu wisata menceritakan kisah ini kepada setiap pengunjung dengan nada penuh kebanggaan. Wisatawan mancanegara seringkali tidak percaya bahwa kereta ini dibuat pada abad ke-15. Detail ukirannya begitu halus sehingga tampak seperti hasil cetakan mesin yang sangat presisi. Ini adalah bukti nyata bahwa intelektual spiritual bisa menghasilkan karya teknologi
yang abadi. Singa Barong mengajarkan kita untuk tidak takut menggabungkan berbagai pengaruh budaya yang berbeda. Toleransi dan keterbukaan pikiran adalah kunci utama lahirnya karya agung yang melampaui zaman. Mitos tentang naga dan gajah menyatu dalam realitas mekanis yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Setiap kancing dan baut pada kereta ini disimpan dan didata agar tidak ada yang hilang satupun. Pemerintah daerah menetapkan kereta Singa Barong sebagai cagar budaya yang harus dilindungi secara hukum. Anak muda Cirebon sering menjadikan desain kereta ini sebagai inspirasi dalam karya seni modern. Komunitas kreatif di Cirebon terus menghidupkan semangat Pangeran Losari melalui berbagai inovasi baru. Ketajaman visi Sunan Gunung Jati dalam bidang teknologi kini mulai disadari oleh generasi masa kini. Singa Barong bukan hanya milik masa lalu, tapi kompas bagi masa depan bangsa Indonesia. Kita belajar bahwa teknologi sejati adalah teknologi yang memiliki jiwa dan menghargai alam semesta. Dahulu kala, bunyi lonceng di kereta ini menandakan kehadiran seorang pemimpin yang bijaksana. Kini, sunyinya kereta di dalam museum adalah suara sejarah yang memanggil kita untuk terus maju. Misteri tentang logam rahasia yang digunakan dalam suspensi kereta masih belum terpecahkan sepenuhnya. Beberapa orang meyakini bahwa ada pesan tersembunyi yang diukir di bagian dalam roda kereta. Pesan itu konon berisi tentang cara menjaga harmoni antara manusia dengan sang pencipta alam. Setiap kali lampu museum menyoroti sayap Garuda, bayangan yang muncul tampak sangat gagah. Singa Barong akan terus menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut sepanjang masa. Ia adalah simbol bahwa kita pernah menjadi bangsa yang sangat cerdas dan sangat beradab. Kebanggaan warga Cirebon terhadap kereta ini adalah bentuk penghormatan kepada para leluhur. Kehebatan mitologi dan teknologi menyatu dalam satu wujud fisik yang sangat menakjubkan mata. Mari kita jaga warisan ini agar anak cucu kita tetap memiliki identitas yang kuat dan kokoh. Kereta Singa Barong tetap menjadi misteri yang indah sekaligus inspirasi yang sangat nyata. Cahaya abadi dari masa lalu kini menyinari jalan menuju masa depan yang lebih gemilang. Kisah tentang kereta naga gajah Garuda ini akan terus bergema di seantero negeri Nusantara.